Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memanggil kami untuk boleh datang beribadah kepadamu. Kami meresponi dengan hati yang bersyukur. Kami datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh kembali diarahkan oleh firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa firman-Mu maka perjalanan kami ke depannya bisa salah. Tapi kami bersyukur kami boleh datang ke rumah Tuhan dan kami meminta agar Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kami. Membentuk kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan ketika firman-Mu Engkau singkapkan kepada setiap diri kami. Kami bukan hanya mendengar saja. Tetapi sungguh-sungguh kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Lingkupilah ya Tuhan hati kami dengan kehadiran-Mu. Lingkupilah ya Tuhan tempat ini dengan kehadiran-Mu. Dan kami semua boleh bersama-sama memfokuskan hati, pikiran, perasaan kami kepada firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka dalam Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Hari ini kita berbicara tentang hamba yang berbahagia ketika tuannya datang kembali. Saya akan membacakan buat kita dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah bangunan yang kokoh tidak hanya bergantung dari apa yang terlihat dari luarnya. Justru kekuatan bangunan itu ditentukan oleh bagian-bagian yang jarang diperhatikan. Saudara, ketika bagian-bagian itu atau komponen-komponen itu hilang ataupun rusak saudara, gedung itu mungkin masih nampak terlihat kokoh. Bangunan itu nampak tetap berdiri saudara. Orang yang melihat dari kejauhan tetap melihat bahwa bangunan itu baik-baik saja. Tetapi saudara, sesungguhnya kerusakan atau kehancurannya, prosesnya itu sudah dimulai. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu kita mendengar berita mengenai pencuri besi anti karat di jembatan Suramadu, saudara. Saudara, yang dicuri bukanlah bagian utama jembatan, hanya komponen yang terlihat kecil yang bagi banyak orang tidak penting begitu. Tetapi saudara, bagi para ahli mengingatkan kepada Indonesia, hilangnya beberapa potongan besi ini sangat berbahaya terhadap perlindungan seluruh struktur jembatan, saudara. Sebab saudara, kerusakan besar seringkali tidak dimulai dari hal-hal yang besar sebenarnya. Tetapi kerusakan itu dimulai dari bagian-bagian kecil yang terus diabaikan, yang hilang, yang tidak diperhatikan. Nah saudara, sama seperti bangunan yang bisa runtuh karena diabaikan komponen-komponen kecil yang hilang itu, begitu pula juga dengan kehidupan iman orang percaya saudara. Kita semua hari ini masih beribadah. Kita semua hari ini masih melayani Tuhan. Kita bisa menyebut diri kita sebagai murid Tuhan. Dari luar saudara nampak kita sebagai orang Kristen yang baik-baik saja. Tapi pemerintah tanya saudara, bagaimana dengan kehidupan yang tidak terlihat orang? Bagaimana dengan kehidupan inner life-nya kita saudara? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Bagaimana dengan kecintaan kita kepada firman Tuhan? Bagaimana dengan perjuangan kita melawan dosa? Masihkah saudara hati kita bergetar ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, menegur dosa kita? Ataukah saudara justru semakin terbiasa
hidup berdampingan dengan dosa. Saudara, apakah komponen-komponen ini, disiplin-disiplin rohani ini masih setia kita lakukan, saudara? Hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita abaikan, saudara, betapa berbahayanya. Saudara, tidak ada seorang pun yang menjadi tidak setia kepada Tuhan hanya dalam satu malam. Ketidaksetiaan itu selalu lahir dalam sebuah proses, saudara. Sedikit demi sedikit mulai tidak berdoa. Hari demi hari tidak lagi merenungkan firman Tuhan. Sedikit demi sedikit dosa tidak lagi dilawan, tapi mulai berkompromi dengan dosa. Dan saudara, ketika semua itu dibiarkan, seseorang mungkin masih nampak seperti orang Kristen, saudara. Tetapi saudara, ia sedang berbahaya karena apa? Sudah kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang sebenarnya diperingatkan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai 51. Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan ada seorang hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Dan di dalam perumpamaan ini ada dua gambaran, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Dua respon yang berbeda menanggapi apa yang dilakukan oleh tuannya. Yaitu dia akan pergi, dan selama dia pergi apa yang menjadi respon hamba-hamba itu. Nah saudara, untuk memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perumpamaan ini, maka hari ini saya mengajak setiap diri kita untuk merenungkan bagian ini dengan sebuah pertanyaan yang akan menuntun kita. Saudara, apa yang Allah kehendaki sebenarnya dalam kehidupan kita selama kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Saudara, yang pertama yaitu adalah hiduplah setia pada panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari Yesus. Yesus katakan begini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini menunjukkan tema utama yang Yesus ingin sampaikan berkaitan dengan kesetiaan. Seorang hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya, hamba yang tetap taat, hamba yang konsisten menjalankan kehendak Tuannya. Dan di hadapan Allah, saudara, kesetiaan itu jauh lebih berharga daripada gelar yang kita miliki, dibandingkan daripada prestasi yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ataupun kekayaan yang kita miliki, saudara. Nah, kemudian saudara, perumpamaan ini menceritakan bahwa ada seorang tuan yang hendak berpergian. Dan sebelum ia berangkat, saudara, tuan itu mempercayakan tempat tinggalnya kepada seorang hamba ini. Tugasnya, saudara, sangat sederhana, yaitu memberikan makan kepada hamba-hamba yang lainnya. Yesus berkata di ayat 45, siapakah hamba yang setia yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saudara, tugasnya itu sangat sederhana, memberikan makanan saja. Bukan tugas yang spektakuler, bukan tugas-tugas yang sangat berat yang seakan-akan tidak mungkin bisa dilakukan oleh hamba itu, saudara. Saudara, hamba itu tidak diminta untuk membangun rumah yang lebih besar, tidak diminta untuk membangun kerajaan, tidak diminta untuk berperang dan memenangkan peperangan itu, tidak diminta untuk melakukan mujizat-mujizat, saudara. Saudara, hamba itu hanya diminta untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh tuannya, yaitu memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain dengan setia. Saudara, tetapi sayangnya banyak orang Kristen hari ini berpikir bahwa Tuhan akan menilai hidup mereka berdasarkan pencapaian-pencapaian besar. Banyak orang Kristen berpikir, kalau saya sukses, maka di mata Tuhan pasti sukses. Kalau saya bisa mendapatkan segalanya, maka Tuhan akan menganggap saya adalah orang sukses. Saudara, pemikiran itu keliru. Karena sesungguhnya yang dicari oleh Tuhan bukanlah keberhasilan yang luar biasa itu. Bukan melakukan hal-hal yang spektakuler. Melainkan yang dicari oleh Tuhan adalah kesetiaan dalam mengerjakan apa yang telah Ia percayakan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita jadi bertanya, kalau begitu apa tugas saya, saudara?
Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara? Saudara, kepada setiap diri kita, Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan. Dia memanggil kita dan dia mempercayakan pekerjaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, bagi kita yang sudah percaya dan Tuhan menganugerahkan keluarga, suami ataupun istri saudara. Saudara, sebagai suami, saudara perlu untuk mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, yaitu memimpin keluarga untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, hari-hari ini seringkali kita mendengar dunia itu atau di Indonesia ayah-ayah itu tidak berperan di dalam keluarga. Ada yang mengatakan kalau ayah di dalam keluarga itu seperti monster, saudara. Ya, jadi kalau di luar itu baik-baik saja, tapi kalau di rumah itu kayak monster, saudara. Amin. Saya nggak berani mengatakannya ya, saudara. Saudara, seperti monster. Oh, tapi mungkin bapak ibu mengatakan, enggak, suami saya enggak kayak monster. Enggak seperti kayak itu. Oke, enggak jadi monster, tapi jadi misteri. Saudara tahu misteri? Fatherless. Jadi kalau di rumah anak enggak tahu bapaknya seperti apa, sikapnya, hatinya seperti apa. Istrinya juga mungkin mulai merasa, ini suami saya kok beda kayak dulu ya. Dulu dengan sekarang berubah begitu. Saudara, kita dipanggil untuk mengerjakan tugas kita. Sebagai suami, saudara dipanggil untuk memimpin keluarga untuk takut akan Tuhan. Buat ibu-ibu sebagai seorang istri, saudara dipanggil untuk membangun rumah tangga dengan penuh kasih. Ada pula saudara mungkin kita semua yang berprofesi, kita bekerja sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, tenaga profesional ataupun pebisnis. Saudara dipanggil untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam keseharian kita. Saudara, bentuk panggilannya memang bisa berbeda-beda. Panggilan saya dengan panggilan Bapak Ibu berbeda. Tetapi saudara, identitas kita itu sama. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan sebuah tanggung jawab dan kita perlu setia. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus melanjutkan perumpamaan ini dengan memberikan ukuran keberhasilan seorang hamba. Di ayat yang ke-46 dikatakan begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara perhatikan di ayat 46 itu, Yesus tidak berkata begini, berbahagialah hamba yang sudah menyelesaikan semuanya itu. Saudara, Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus juga tidak mengatakan begini, berbahagialah hamba yang dipuji-puji oleh sesama hambanya. Saudara, Yesus tidak mengatakan demikian. Yang Yesus puji adalah begini, ketika tuannya itu datang, hambanya itu sedang mengerjakan tugas yang dipercayakan. Jadi masih melakukan tugasnya dengan baik. Disitulah letak kesetiaannya. Karena seorang hamba itu tidak tahu kapan tuannya kembali. Maka karena dia tidak tahu kapan tuannya kembali, dia tetap setia, dia terus mengerjakannya. Terus menerus dengan setia. Nah, disitulah Yesus memuji hamba yang setia. Karena terus mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan setia. Maka saudara, kesetiaan itu berarti tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Meskipun tidak ada yang melihat. Kesetiaan itu saudara berarti tetap taat ketika pekerjaan itu terasa biasa. Ketika tidak ada tepuk tangan. Ketika tidak ada penghargaan. Bahkan ketika hasilnya belum terlihat, saudara. Saudara, kesetiaan itu bukan mencari pengakuan manusia. Dia bekerja, dia melakukan tugasnya, dia melakukan panggilan Tuhan itu dengan kesadaran bahwa suatu hari nanti Kristus itu akan datang kedua kali untuk memberikan penghakiman. Maka saudara, dalam perenungan bagian ini saya mengingat ada sebuah cerita. Pada tahun 1980 ada seorang bernama Rossi yang mengikuti maraton Boston. Saudara, yang memulai perlombaan dengan sangat meyakinkan. Dan singkat cerita menjelang garis finish, ternyata dia meraih kemenangan. Dia meraih menjadi juara 1 dalam perlombaan itu. Penonton bersorak,
ia dinobatkan sebagai juara nomor 1 dalam perlombaan tersebut. Tapi saudara, kemenangan itu menimbulkan kecurigaan. Kenapa? Karena ternyata wanita ini tidak pernah mengikuti perlombaan sebelumnya. Bagaimana caranya seorang wanita yang tidak pernah berlatih, yang tidak pernah mengikuti pertandingan, tiba-tiba bisa menjadi juara 1? Saudara, ternyata waktu diselidiki saudara, ini wanita memang cerdik seperti ular ternyata. Saudara, dia naik kereta, jadi ikut perlombaan, setelah itu dia memakai cara dia keluar dari lintasan, dia naik kereta, dan sebelum mencapai garis finish dia turun dan dia kembali kepada lintasan dan dia memenangkan pertandingan itu. Nah, saudara, mungkin kalau sekarang ini ya, ini kan karena ada Piala Dunia ya. Saya tadi diingatkan nih, ini ada pertandingan yang menarik nih ya. Gitu. Saudara, saya jadi teringat dengan Olimpiade yang pernah dilakukan di Inggris, saudara. Di opening ceremony Olimpiade itu ada sosok yang sangat terkenal, Mr. Bean. Saudara, tahu ya Mr. Bean? Saudara, dalam cuplikan video ya yang saya tonton seremoni pada saat itu, ya Mr. Bean itu dia berperan sebagai pelari, saudara. Ya, jadi dia berlari bersama dengan lawan-lawannya itu di pantai begitu ya, dia lari begitu. Nah, karena dia sudah cukup berumur, tentu saja dia bisa saja kalah. Lalu akhirnya dia melihat ada mobil yang lagi melintas. Akhirnya dia keluar dari lintasan, dia panggil mobil itu, dia naik ke mobil itu. Sama persis apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudara. Sebelum garis finish, dia turun dari mobil itu, dia kembali pada lintasan dan dia memenangkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kecurangan-kecurangan ini tidaklah baik untuk dilakukan. Di dalam kehidupan orang percaya, saudara, ternyata ada orang-orang yang ingin memperoleh mahkota kehidupan tanpa menjalani perlombaan, saudara. Keluar dari lintasan, melakukan berbagai cara kecurangan, dan kembali ke lintasan dengan berharap Tuhan akan berkata begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, saudara. Mereka memilih jalan pintas, berkompromi, tidak setia, saudara. Saudara, di mata manusia mungkin orang ini bisa menipu, tetapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Tuhan tidak pernah bisa dibohongi, saudara. Ia mengetahui siapa yang tetap berada di lintasan dan siapa yang meninggalkan lintasan. Siapa yang tetap setia dalam perlombaan dengan siapa yang tidak setia di dalam perlombaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan kepada Tuhan itu seringkali menuntut harga yang tidak murah. Mungkin saudara, besok ketika kita kembali bekerja, melakukan aktivitas kita, ada saat-saat tertentu di mana mungkin kita akan berjumpa dengan atasan kita, meminta kita memalsukan laporan keuangan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tahu itu tidak baik, saudara. Tapi atasan kita meminta demikian. Mungkin saudara, bagi kita yang punya bisnis, saudara sebagai pengusaha dengan ekonomi yang dikatakan indis ekonomi yang susah seperti ini, saudara mungkin tergoda untuk memanipulasi pendapatan agar pajak dibayar lebih kecil. Mungkin saudara juga didorong di dalam dunia ini untuk berbohong, berkompromi, mengorbankan integritas demi memperoleh keuntungan, promosi jabatan dan mempertahankan pekerjaan. Saudara bergumul dalam hati, setia pada panggilan atau tidak. Kalau saya setia pada Tuhan, saya mungkin bisa kehilangan pekerjaan saya bisa kehilangan jabatan saya bisa kehilangan kesempatan promosi untuk naik jabatan. Nah saudara, kesetiaan itu memang menuntut harga yang tidak murah. Tapi saudara, ingatlah baik-baik bahwa atasan saudara itu bukanlah atasan dunia ini. Atasan yang tertinggi yang kita miliki bersama adalah Tuhan, Allah kita. Dia akan memberikan upah kepada kita apabila kita setia menjalani
panggilannya. Marilah ya saudara, kita bersama-sama menjalani kehidupan ini untuk setia kepada Tuhan. Kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita mau setia pada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan ketika kita terus-menerus setia melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan, nanti ketika Kristus datang kedua kali, maka Dia akan memanggil kita, memberikan upah yang begitu berharga, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dan upah itu membuat kita berbahagia. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara, apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita selama menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua saudara, hiduplah dengan memelihara integritas hidup. Saudara, kata integritas tidak pernah muncul di dalam perumpamaan kita sebenarnya. Kata integritas tidak pernah muncul. Tapi saya memakai istilah integritas ini saudara, untuk dikaitkan dengan konteks bagian perumpamaan ini. Saudara, kata integritas dalam bahasa Latin itu integer, yang artinya adalah utuh sebenarnya. Jadi integritas itu bukan berbicara hanya kejujuran, tapi kata Latin integer itu adalah utuh. Jadi seorang yang berintegritas adalah seorang yang utuh dalam hidupnya. Apa yang dipercayainya, itulah yang juga terlihat dari perbuatannya. Apa yang dilakukannya itu menunjukkan imannya saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat dalam perumpamaan ini, khususnya dalam gambaran hamba yang kedua. Di ayat yang ke-48 ada gambaran hamba yang kedua, dikatakan begini. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Nah saudara perhatikan di dalam bagian ini karena Yesus mengatakan perumpamaan dan merujuk kepada hati hamba ini saudara. Hamba yang jahat bukan karena perbuatannya, tetapi dimulai dari hatinya. Saudara, hati itu berbicara tentang pusat keberadaan kita. Ini berbicara tentang mengaitkan perasaan kita, pikiran kita, seluruh tindakan kita itu semua berasal dari hati, pusat keberadaan diri kita. Saudara, hamba yang jahat itu dari hatinya itu berkata, Tuhan itu tidak datang-datang. Dia berpikir saudara bahwa tuannya tidak akan segera datang, ataupun tuan itu mungkin lupa akan rumahnya mungkin. Saudara, ketika keyakinan akan kedatangan tuannya itu mulai memudar saudara, lihat hamba yang jahat ini, yang hatinya itu mulai meragukan kedatangan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia memukul hamba-hamba lain, dia makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Saudara perhatikan gambarannya, bahwa ternyata hamba yang jahat ini punya moral semakin buruk ketika dia meragukan kedatangan tuannya itu. Saudara, perbuatannya itu menunjukkan hatinya yang tidak lagi percaya pada Tuhan. Akibatnya saudara, dia mengalami kemerosotan moral. Dia memukul hamba-hamba lain dan hidup dalam pesta pora. Saudara, gambaran ini sebenarnya memang mencerminkan kemerosotan moral yang terjadi di zaman dunia kuno. Memukul, berbicara tentang kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, inilah kemerosotan moral di zaman kuno ini. Dan di zaman sekarang saudara, apakah kemerosotan moral itu semakin terjadi? Saudara, kemerosotan moral itu terus terjadi di masa kini saudara. Saudara, kalau kita melihat saudara kemerosotan moral hari-hari ini saudara. Berapa orang Kristen yang bercerai? Semakin banyak saudara. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya korupsi? Semakin banyak saudara. Bahkan saudara, kemerosotan moral itu semakin menjadi-jadi. Khususnya juga bisa terjadi di dalam gereja. Mungkin saudara, kita melayani, kita mengatakan saya melayani Tuhan. Tetapi yang kita harapkan adalah pencitraan sebenarnya. Saudara mungkin ingin melayani Tuhan dengan berharap bahwa saya menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Saudara mengatakan saya adalah orang Kristen. Tetapi saudara mulai kehilangan kasih kepada sesama,
Bahkan mungkin saudara menganggap pertobatan itu bisa ditunda, saudara. Pertobatan bisa ditunda. Nah, ketika saudara dan saya berpikir pertobatan itu bisa ditunda, saudara dan saya sedang mengalami kemerosotan moral. Saudara, bukankah seringkali kita bercanda begini ya? Wah, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita langsung bilang, ya nggak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Hari Minggu ada pengakuan dosa, gitu. Melakukannya di hari Senin. Jadi nunggunya berapa hari, saudara? Berhari-hari. Nanti di hari Minggu baru pengakuan dosa. Saudara, itu berarti sebenarnya sedang menunda pertobatan. Tidak sungguh-sungguh mau mengakui salah, saudara. Saudara, seorang hamba yang baik, ketika dia salah, dia jujur, dia tidak mau moralnya semakin rusak, saudara. Saudara, orang yang memang kehilangan kepercayaan pada Kristus yang akan datang kedua kali, dia akan kehilangan integritasnya. Dia akan hidup semakin jahat dari hari ke hari. Dan bertolak belakang dengan hamba yang jahat ini, mari kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Apa yang kita percayai itu juga yang terlihat dari perbuatan dan perkataan kita. Dari perasaan kita memperlakukan sesama kita. Dari hati kita untuk boleh mengayomi keluarga dan membimbing keluarga kita. Itulah orang-orang yang berintegritas. Saudara, orang yang berintegritas itu adalah orang yang melakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Dia setia menjalani panggilan Tuhan meskipun tidak ada yang melihat. Salah satu praktek yang sederhana yang pernah saya alami di STT Amanat Agung, ini ada dosen saya, ya. Saudara, dulu di STT Amanat Agung ada warung ini, saudara. Ya gambarnya nggak persis ya, ini bagus banget ya gambarnya gitu. Harganya murah banget ya. Ini udah siang lagi ya, udah agak lapar gitu. Kalau ada bakmi mungkin langsung kepikiran makan di mana nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu di STT Amanat Agung saya pernah mengalami di mana ada satu program yang sangat baik, dilakukanlah warung kejujuran, saudara. Saudara, di warung kejujuran itu biasanya ya di etalase ada makanan-makanan kecil lalu ditulis harga-harganya begitu ya. Dan di etalase itu ada kotak kecil di mana orang yang membeli harus membayar sesuai dengan harga yang tertera. Saudara, ini sangat baik ya, karena waktu itu di STT Amanat Agung kami kan biasanya tidak punya banyak waktu untuk keluar dan sebagainya begitu ya. Belum ada GoFood, Bapak Ibu, belum ada ya. Jadi tidak ada tuh, online tidak ada. Jadi waktu itu sukacita kami adalah membeli makanan-makanan yang murah pada saat itu. Ya, beng-beng, biskuit, sebut merek jangan. Ya, nah saudara ya, warung kejujuran ini sangat baik begitu ya. Barang-barang diletakkan, harga sudah tertera, dan biasanya pembeli itu punya pilihan. Saudara, sebagai pembeli itu punya pilihan. Saudara bisa mengambil barang lalu membayarnya sesuai dengan harga tertera. Saudara bisa mengambil barang lalu membayarnya kurang dengan harapan mudah-mudahan ada orang lain yang menambalnya. Atau yang ketiga, saudara mengambil barang itu, lalu apa? Saudara tidak membayarnya. Saudara punya pilihan. Saudara, dalam hidup kita punya pilihan. Berintegritas atau tidak. Jujur atau tidak. Setia pada Tuhan atau tidak. Saudara, orang yang tidak setia, Tuhan katakan, ketika tuannya itu datang, dia akan memenggal hamba itu, membuat hamba itu senasib dengan orang-orang munafik. Dan di ayat yang 51 dikatakan, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini menunjukkan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah bermain-main. Tuhan itu menguji integritas kita. Saudara, ujian dari Tuhan itu bukan nanti ketika Tuhan datang. Ujian Tuhan itu adalah sepanjang hidup kita hari ini. Ujian berintegritas. Ujian untuk
menunjukkan saya adalah seorang hamba yang setia. Seorang yang melakukan dengan jujur meskipun tidak ada yang melihat. Melakukan dengan benar meskipun tidak dipuji oleh orang lain. Melakukan dengan baik meskipun di sekeliling banyak orang yang tidak baik. Saudara, di dalam bagian Matius pasal 24 ini, saudara, seperti hamba yang jahat itu berpikir, Tuhanku tidak datang-datang. Ia merasa tidak ada lagi yang mengawasi. Dan dia mulai dia menyalahgunakan kepercayaan. Mari saudara, kita tidak seperti hamba yang jahat ini. Kalau hari ini saudara, kita tahu dunia kita berkata begini, selama tidak ketahuan tidak masalah. Yang lain juga begitu. Selama tidak ketahuan tidak masalah. Ya. Ada kan sekarang ini yang menyimpan emas berapa kilo Bapak Ibu? Saya nggak berani mengatakannya. Karena tentu saja kalau saya membawanya, tentu saya langsung diciduk saudara. Saudara mengatakan, dunia mengatakan selama tidak ketahuan tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, hiduplah kudus. Sebab Allah itu kudus. Saudara ya, dunia itu berkata begini, yang penting cuan, untung. Manipulasi keuangan, gak apa-apa. Turunin pendapatan biar pajak bayarnya murah. Nanti sisanya masuk ke kantong pribadi, simpen di koper-koper. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dunia berkata begini, balas jika disakiti. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Saudara, dunia mengatakan, jadilah nomor 1, tunjukkanlah kekayaanmu, tunjukkanlah kehebatanmu. Saudara, ngomong-ngomong, JKF Puri sedang mau membangun kan ya? Amin saudara. Lagi mau membangun kan ya. Setiap diri kita diminta untuk terlibat, untuk memberikan yang terbaik bukan? Saudara, dunia mengatakan jadi nomor 1. Harus terlihat, harus dipuji-puji orang. Saudara, sebagai hamba yang setia, ketika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, kita tahu uang itu bukan milik kita. Tuhan hanya menitipkan kepada kita. Dan kita tidak perlu mendapatkan pujian dari orang-orang. Kita tidak perlu dibangga-banggakan oleh orang lain. Biarlah Tuhan yang menilai, bukan orang lain. Bukan sesama kita, tapi hanya Tuhan saja yang menilai hati kita. Maka saudara, saya ingin menutup dengan mengatakan begini. Karena itu saudara, mari kita jalani kehidupan ini dengan setia dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan oleh Allah. Karena ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia akan pasti menghakimi setiap diri kita. Bagi kita yang setia, dia akan memberikan upah yang sangat berharga dan membuat kita sangat berbahagia. Tapi bagi orang yang tidak setia, Tuhan pasti akan menghukum dan hukumannya adalah kekal. Jangan takut saudara untuk hidup benar. Jangan ragu untuk mempertahankan integritas. Berani membayar harga untuk kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Kristus akan datang kembali pada waktu yang tidak kita duga. Dan ketika dia datang saudara, dia akan menjumpai setiap diri kita sebagai hamba-hamba yang setia. Dan dia berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kerajaan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memanjatkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena hari ini Engkau telah berbicara kepada setiap diri kami. Dan bahkan firman-Mu ya Tuhan yang begitu agung dan begitu indah, Engkau telah singkapkan kepada kami. Maka ya Tuhan, kami mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menjalani kehidupan kami ke depannya sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Kami menunjukkan integritas kami ya Tuhan. Moral kami tidak merosot,
perbuatan-perbuatan kami menunjukkan iman kami yang berdasarkan kepada Kristus saja, kepada kebenaran Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mempraktikkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu bahwa ketika kami mempraktikkan firman Tuhan, kami terus-menerus giat, tidak berhenti sampai Tuhan datang kedua kali. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi ya Tuhan, yang kami akan kerjakan, kami akan lakukan dengan setia, dengan giat, sebagai orang-orang yang mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan ketika Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia, Engkau datang kedua kali. Maka ada upah yang begitu indah yang kami terima. Dan kami begitu bersyukur, berbahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.